Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari dan membahas tentang relasi dan fungsi. Pertama, kita akan membahas tentang relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Lalu, di sini Ibu memiliki contoh dari relasi. Jika himpunan A anggotanya Nana, Sauki, Emma, dan Edo, dan himpunan B anggotanya yaitu pelajaran matematika, biologi, dan juga bahasa Indonesia, maka bisa kita bentuk relasi atau hubungan antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B, yaitu sebagai berikut. Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B yang ditunjuk pada gambar tersebut adalah relasi menyukai atau suatu relasi yang mempunyai suatu aturan menyukai. Di sini bisa kita lihat bahwa Nana dipasangkan dengan pelajaran matematika dan pelajaran biologi. Lalu, Sauki dipasangkan dengan pelajaran biologi, Emma dipasangkan dengan pelajaran matematika dan bahasa Indonesia, dan Edo dipasangkan dengan pelajaran bahasa Indonesia saja. Artinya, di sini Nana menyukai pelajaran matematika dan biologi. Lalu Sauki menyukai pelajaran biologi, Emma menyukai pelajaran matematika dan pelajaran bahasa Indonesia, dan Edo menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Selanjutnya, di sini Ibu memiliki contoh dari fungsi. Jika Ibu memiliki himpunan A yang beranggotakan Anggun, Reni, dan Ajeng, dan himpunan B anggotanya Bu Tuti dan Bu Tini, maka bisa kita bentuk suatu relasi antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B, yaitu sebagai berikut. Di sini pada contoh ini memiliki suatu aturan anak dari. Jadi, Anggun dipasangkan dengan Bu Tini. Artinya, Anggun adalah anak dari Bu Tini. Selanjutnya, Reni dipasangkan dengan Bu Tuti, yang artinya Reni adalah anak dari Bu Tuti. Dan Ajeng dipasangkan dengan Bu Tini, yang artinya Ajeng anak dari Bu Tini. Pada relasi dari himpunan A ke B tersebut, diperoleh bahwa setiap anak pada himpunan A mempunyai seorang ibu pada himpunan B, yang artinya setiap anak pasti mempunyai seorang ibu. Tidak ada anak yang tidak mempunyai ibu, dan juga tidak ada anak yang mempunyai beberapa orang ibu. Dengan demikian, setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan dengan satu
satu anggota himpunan B. Tidak ada anggota himpunan A yang memiliki lebih dari satu pasangan di B. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu pada anggota B, tidak kurang dan tidak lebih dari satu. Selanjutnya, agar kalian lebih paham lagi, di sini Ibu memiliki beberapa contoh. Pertama, Ibu memiliki contoh jika himpunan A anggotanya 2, 3, dan 4, dan himpunan B anggotanya 1, 4, dan 5. Pada contoh ini memiliki suatu aturan lebih dari, jadi cara membacanya yaitu 2 lebih dari 1, 3 lebih dari 1, 4 lebih dari 1. Karena di sini 4 tidak lebih dari 4 dan tidak juga lebih dari 5. Lalu daerah yang di sebelah kiri atau himpunan A merupakan daerah asal atau domain. Daerah asalnya adalah 2, 3, dan 4. Lalu di sebelah kanan itu merupakan daerah kawan atau kodomain. Daerah kawannya adalah 1, 4, dan 5. Dan ada juga daerah hasil atau range, yaitu 1. Daerah hasil adalah daerah yang merupakan hasil dari himpunan A setelah dikenakan aturan, dengan kata lain adalah daerah yang ditunjuk dari himpunan A. Contoh selanjutnya di sini ada suatu aturan faktor dari. 1 itu faktor dari apa sih? 1 faktor dari 1, 4, 5, dan juga 6. Lalu 2 itu faktor dari 4 dan 6, dan 3 itu faktor dari 6. Kemudian ada contoh lagi, aturannya adalah 2 kurangnya dari. 2 itu 2 kurangnya dari apa sih? 2 itu 2 kurangnya dari 4, 3 2 kurangnya dari 5, dan 4 2 kurangnya dari 6. Nah, jadi dari contoh-contoh ini ternyata hanya lebih dari dan 2 kurangnya dari yang merupakan fungsi. Yang faktor dari bukan fungsi. Kenapa? Karena himpunan A tidak memiliki tepat satu pasangan di B. Yang merupakan fungsi itu jika yang di sebelah kiri atau himpunan A ini memiliki tepat satu pasangan yang ada di B. Selanjutnya, cara mencari banyak fungsi dari dua himpunan. Jika banyak anggota himpunan A dan B adalah jumlah anggota A dan jumlah anggota B, maka banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B sama dengan jumlah anggota B dipangkatkan dengan jumlah anggota A. Sedangkan jika banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A sama dengan jumlah anggota A dipangkatkan dengan jumlah anggota B. Di sini Ibu memiliki contoh jika A beranggotakan 2, 3, 4, 5, dan 6, dan B beranggotakan A, B, dan C. Tentukan banyak semua fungsi yang terjadi berikut ini. A fungsi dari A ke B, yang B fungsi dari B ke A. Jawab. Diketahui A anggotanya 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka jumlah anggota A sama dengan 5. Dan yang B anggotanya A, B, dan C.
maka jumlah anggota B sama dengan 3. Lalu kita cari yang A. Banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B sama dengan tadi rumus dari A ke B yaitu B pangkat A. Jadi kita masukkan saja nilainya yaitu 3 pangkat 5. Jika dijumlahkan, dia hasilnya 243. Lalu yang B, banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A, yaitu rumusnya A pangkat B. Kita masukkan nilainya yaitu 5 pangkat 3, hasilnya 125. Selanjutnya kita akan membahas korespondensi satu-satu. Jadi kita tadi sudah belajar tentang relasi dan fungsi, dan sekarang kita akan belajar ke korespondensi satu-satu. Himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Dengan demikian, banyak anggota himpunan A dan B haruslah sama. Ini adalah contoh dari korespondensi satu-satu. Pada himpunan Q memiliki pasangan 1 di himpunan P dan bagian himpunan P memiliki pasangan tepat 1 di bagian himpunan Q. Jadi di sini Jakarta dipasangkan dengan Indonesia. Artinya Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Bangkok dipasangkan dengan Thailand. Artinya Bangkok adalah ibu kota dari Thailand. Dan Singapura dipasangkan dengan Singapura, yang artinya Singapura adalah ibu kota dari Singapura. Dan yang terakhir, Manila dipasangkan dengan Filipina. Artinya ibu kota dari Manila adalah Filipina. Selanjutnya, banyak korespondensi satu-satu. Mencari banyak korespondensi satu-satu yang terjadi antara dua himpunan, rumusnya adalah N faktorial. Di sini Ibu ada contoh. Syarat korespondensi satu-satu itu terjadi jika himpunan D dan E itu memiliki anggota banyaknya sama. Nah, di sini ada himpunan D yang anggotanya 1, 2, dan 3, maka jumlah dari anggota D ada 3. Lalu di sini ada himpunan E yang anggotanya 4, 5, dan 6. Maka jumlah anggota E sama dengan 3. Jawab, banyak korespondensi satu-satu antara himpunan D dan E adalah, kita tahu bahwa rumusnya tadi adalah N faktorial. Maka 3 faktorial itu artinya 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Selanjutnya, agar kalian lebih paham lagi, Ibu berikan contoh soal satu lagi. Di sini Ibu memiliki himpunan A yang anggotanya 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Maka jumlah anggota A sama dengan 5. Dan himpunan B beranggotakan A, B, C, D, dan E. Maka jumlah anggota B sama dengan 5. Jawabannya, banyak korespondensi satu-satu antara himpunan A dan B adalah 5 faktorial sama dengan
5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Jumlahnya sama dengan 120. Baiklah, sekian materi dari Ibu. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar dan juga tetap menjaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.